Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai hukum perdagangan internasional. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wirme Eka Putra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan, prinsip, dan kebiasaan yang mengatur hubungan perdagangan antar negara. Hukum ini mengatur kegiatan ekspor, impor, investasi asing, transaksi bisnis internasional, serta hubungan dagang antar pelaku usaha dari berbagai negara. Hukum perdagangan internasional bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas perdagangan global sehingga setiap negara maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Dalam era globalisasi, hukum perdagangan internasional menjadi sangat penting karena perdagangan tidak lagi terbatas dalam wilayah satu negara saja. Selanjutnya ada tujuan umum hukum perdagangan internasional. Tujuan utama hukum perdagangan internasional adalah menciptakan hubungan perdagangan yang aman, tertib, dan saling menguntungkan antar negara. Dengan adanya aturan hukum, setiap negara dapat melakukan perdagangan dengan lebih percaya dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Tujuan lainnya yaitu 1. Mengurangi hambatan perdagangan internasional. 2. Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. 3. Meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara. Keempat, menyelesaikan sengketa perdagangan secara damai. Dan yang kelima, menciptakan persaingan perdagangan yang sehat dan adil. Nah, selanjutnya ada sumber hukum perdagangan internasional. Sumber hukum perdagangan internasional berasal dari berbagai aturan dan kebiasaan yang diakui secara internasional. Sumber-sumber tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan hubungan perdagangan antar negara. Beberapa sumber hukum perdagangan internasional antara lain 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Keputusan pengadilan internasional, dan keempat, doktrin para ahli. Selain itu ada subjek hukum perdagangan internasional. Subjek hukum perdagangan internasional adalah pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan perdagangan internasional dan memiliki hak serta kewajiban menurut hukum internasional. Subjek tersebut meliputi Subjek hukum perdagangan internasional. Subjek hukum perdagangan internasional adalah pihak yang terlibat dalam hubungan perdagangan internasional dan memiliki hak serta kewajiban menurut hukum internasional. Subjek tersebut meliputi 1. Negara. Negara menjadi subjek utama karena memiliki kewenangan membuat perjanjian perdagangan dan mengatur kebijakan ekonomi. Organisasi internasional yang dimaksud adalah 1. Contohnya WTO yang berperan mengatur sistem perdagangan dunia, 2. Perusahaan multinasional, 3. Perusahaan besar yang melakukan kegiatan bisnis di berbagai negara, 4. Individu atau pelaku usaha, kelima, pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor maupun transaksi internasional. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipatuhi oleh setiap negara. 1. Prinsip kebebasan berdagang, yaitu setiap negara memiliki hak melakukan perdagangan dengan negara lain tanpa hambatan yang tidak perlu. 2. Prinsip non-diskriminasi, di mana semua negara harus diperlakukan sama dalam perdagangan internasional. Ketiga, prinsip transparansi, yaitu setiap aturan perdagangan harus jelas dan terbuka. Prinsip keadilan, di mana perdagangan internasional harus memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Di mana prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan perdagangan global yang sehat dan stabil. Di antaranya ada World Trade Organization yaitu WTO. WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan dunia. WTO memiliki beberapa fungsi penting yaitu 1. Mengawasi pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. 2. Menjadi forum perundingan perdagangan antar negara. 3. Menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. 4. Mendorong perdagangan bebas dan adil. Sehingga di Indonesia merupakan anggota WTO yang wajib mengikuti aturan perdagangan internasional yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri.
Kegiatan ekspor membantu meningkatkan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Kegiatan ekspor dan impor harus memenuhi ketentuan hukum nasional maupun internasional agar transaksi berjalan legal dan aman. Dokumen perdagangan internasional seperti invoice, bill of lading, dan letter of credit sangat penting dalam kegiatan ini. Selanjutnya ada kontrak perdagangan. Dalam perdagangan internasional, sering terjadi sengketa akibat perbedaan kepentingan atau pelanggaran kontrak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 1. Negosiasi, 2. Mediasi, 3. Arbitrase internasional, 4. Pengadilan internasional. Arbitrasi internasional sering dipilih karena proses lebih cepat, rahasia, dan putusannya mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa yang baik sangat penting untuk menjaga hubungan perdagangan antar negara tetap stabil. Nah, selanjutnya ada hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional adalah faktor yang mengganggu kelancaran perdagangan antar negara. Contohnya, tarif biaya masuk tinggi, kuota impor, embargo, perbedaan mata uang, perbedaan sistem hukum, dan ketidakstabilan politik. Hambatan tersebut dapat memengaruhi harga barang, daya saing produk, serta hubungan ekonomi antar negara. Selanjutnya ada globalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi menyebabkan hubungan ekonomi antar negara menjadi semakin terbuka. Perdagangan bebas memungkinkan barang dan jasa diperdagangkan dengan lebih mudah tanpa banyak hambatan. Dampak positif perdagangan bebas: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan yang kedua memperluas pasar internasional, 3. Menambahkan investasi asing, 4. Mempercepat perkembangan teknologi. Namun, perdagangan bebas juga menimbulkan persaingan yang ketat sehingga pelaku usaha harus mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Selain itu, ada perlindungan konsumen internasional. Dalam perdagangan internasional, perlindungan konsumen sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang diperdagangkan. Perlindungan konsumen meliputi 1. Hak mendapatkan produk yang aman, 2. Hak memperoleh informasi yang jelas, 3. Perlindungan dari penipuan perdagangan, 4. Perlindungan terhadap barang berbahaya. Setiap negara memiliki aturan tertentu untuk melindungi konsumennya dari praktik perdagangan yang merugikan. Selanjutnya ada peranan Indonesia dalam perdagangan internasional. Indonesia aktif dalam perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor berbagai komoditas. Produk ekspor Indonesia antara lain 1. Minyak kelapa sawit, 2. Batu bara, 3. Karet, 4. Tekstil, 5. Produk pertanian. Indonesia juga menjalin kerjasama perdagangan dengan berbagai negara dan organisasi internasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas pasar internasional. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan, melalui aturan hukum internasional, setiap negara dan pelaku usaha memperoleh kapasitas hukum dalam menjalankan aktivitas perdagangan global. Selain itu, hukum perdagangan internasional juga membantu meningkatkan kerjasama ekonomi dunia dan menyelesaikan sengketa perdagangan secara damai. Pemahaman mengenai hukum perdagangan internasional sangat penting dalam dunia bisnis modern karena perkembangan globalisasi membuat hubungan perdagangan antar negara semakin luas dan kompleks. Baik teman-teman, sekian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.